Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga saja kehadiran kita pada subuh ini mendapat keberkahan, inayah dan rahmatnya. Amin. Makanya tumilo doang karena bodoh mana kursi toba nalipot dari jamaah nama liman bukan tu BTW nama warga asli warga kena sinina asli dicini berita pak mana dicina nama kundai nama BTW tetap bakal tu ni para kusen nasi sinina welak-welani. Ibu kalau ucap pengai antara janji no nama kimu baru ingat antara campur daek sengadeng kacau ni nama do baru jangan nama toe. Hadirin sekalian, sebenarnya mendengar ceramah itu Bapak sekalian lama malakiyah itu pandi nama lekai panas Pak. Pandi nasetangi lama setonia itu macake. Makanya saya belum pernah mendengar ada orang mampu duduk ketika mubalik memberikan tausiah sampai 3-4 jam. Kenapa? Sayapnya itu malaikat panas Pak. Jadi nono menre itu buri begitu panasnya. Sayapnya setan yang kita duduk dingin. Pasti kita tahan 7 jam 8 jam. Kalau sayapnya setan, meskipun mau kencing ditahan, karena sayapnya setan. Yang mana itu? Kalau menonton orkes dole-dole. Jadi kita akan mengupas pada kesempatan kali ini tentang apa ruang, yaitu meraih hidayah Allah. Kaum muslimin hadirin yang terhormat, kita semuanya ini masuk ke masjid ini sebenarnya mengejar dan mencari hidayah Allah. Ada orang berangkat umrah, menjual harta bendanya, menjual sapinya, menjual kebunnya, sebenarnya mencari hidayah Allah. Kalau bukan hidayah Allah, jangan pernah berharap kesuksesan bisa diraih. Kadang-kadang hidayah, Nabi pun kadang-kadang gagal kalau bukan hidayah. Nabi Adam alaihissalam, kita pun tahu manusia pertama Pak, namanya Nabi Adam. Usianya 1000 tahun. Tingginya Pak, tuluhu sittuna zira'an, 60 hasta. Seandainya dilihat posisinya lebih tinggi daripada pohon kelapa. Beliau gagal memberikan taufik kepada anaknya bernama Qabil. Manusia pertama membunuh itu kan Qabil. Bayangkan Nabi Adam tidak mampu memberikan hidayah. Makanya termasuk gagal mendidik anaknya bernama Qabil. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Berapa orang beriman waktu itu? Menurut riwayat kurang lebih 40 orang. Ada yang menyebut kurang lebih 70 orang, termasuk istri dan anak-anaknya. Beliau tidak mampu memberikan hidayah. Ternyata hidayah ini Pak, Allah. Itulah sebabnya Nabi Nuh alaihissalam saking marahnya, makanya keluarlah doanya, Robbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya pemaku susah atau tidak mau beriman, tatutum yakinna, lebih baik musnahkan semua orang-orang bejat, orang-orang durhaka, orang berdosa di muka bumi ini. Makanya terjadilah banjir bandang Bapak sekalian. Nabi saja gagal, Nabi Ibrahim alaihissalam juga gagal.
tidak mampu memberi taufik kepada ayahandanya. Bayangkan Bapak sekalian. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. Menurut Ibnu Hisham, jumlah orang yang masuk Islam waktu itu selama 13 tahun, ada yang menyebut 40 orang, angka toma kada 70. Sepakat ulama, selama 13 tahun itu beliau melaksanakan dakwah, tidak cukup 100 orang yang beriman. Ini karena taufik. Pak Kutanana, pertanyaannya, jika 13 tahun memberikan tausiah, berdakwah hanya kurang lebih 70 orang yang masuk Islam, 2 biji nonroy Pak Kutanana, Nabi tagahama lemah, Pak kampung ega makan doh. Kan begitu toh? Memang paling banyak keliru Pak. Saya pernah tinggal di Mekah. Saya memandu jemaah haji mulai 97 hingga sekarang. Sudah 22 kali berhaji. Saya melihat Pak, paling banyak ini jemaah haji kesasar disebabkan karena kurangnya minimnya bahasa. Saya kagum di Malaysia. Malaysia kalau mendaftar hari ini boleh jadi 50 tahun yang akan datang baru berangkat. Tetapi hebatnya di training bahasa Arab. Kita ini tidak di training, nanti menjelang berangkat baru di kursus bahasa Arab. Itulah namanya manasik haji. Nah, ini ada cerita lucu dan ini fakta. Ini orang Indonesia tentunya tidak bisa Pak tidur disebabkan karena lampu di dalam kamarnya itu terang sekali seperti lampu merkuri. Tidak tahu juga mana sakarnya. Orang Arab selalu lewat, dia tidak tahu bahasa Arabnya apa, matikan lampu. Arab nur. Orang Arab itu kadang-kadang kalau tidak paham, dah nur. Kenapa cahaya? Nur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau tidak tahu. Jadi karena itu kaum muslimin hadirin yang terhormat, ini minta petunjuk. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Buang. Inna nas'alukal huda. Aku mohon petunjukmu. Jadi petunjuk Pak ini, kalau ada orang mau membeli rumah, mau membeli mobil, tapi tidak mohon petunjuk kepada yang kuasa, aja di marutunang. Jadi oleh karena ini sebenarnya hidayah sangat kita harapkan. Kita datang semua yang ada di sini berkat hidayah Bapak sekalian. Jadi oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk memohon kepada yang kuasa. Ada orang masuk Islam gara-gara celana dalam. Tidak percaya mungkin Pak, karena kita belum pernah dengarkan. Ini di Inggris, bagus sekali ini Pak Kisen, dan ini fakta. Jadi saya baca di majalah Al-Aqwam di Riyadh. Di Inggris itu salah satu perguruan tinggi ternama. Berdatanglah semua orang-orang dunia datang ke tempat itu kuliah. Kebetulan salah satu tempat seperti kos, semuanya mahasiswi di situ. Mahasiswi Yahudi, Nasrani yang mendiami, mendominasi hotel itu. Tahun berikutnya muncullah perempuan mahasiswi dari Arab di dalam majalah Aqwam itu Pak. Ini dari Arab, tentunya Muslim. Salah seorang pembantu dalam kos itu perempuan, sudah puluhan tahun Pak, mencucikan pakaiannya, pakaian dalamnya mahasiswi-mahasiswi itu. Nah, apa yang terjadi? Ini pembantu karena kedatangan mahasiswi-mahasiswi baru berasal dari Arab, tentu kuliah juga di tempat itu, dan termasuk dicucikan pakaiannya oleh pembantu ini. Apa yang terjadi? Dicucilah pakaiannya orang-orang Yahudi, dicucilah pakaian dalamnya orang-orang Nasrani,
dicucilah pakaiannya ini, orang Arab muslimah. Apa yang terjadi Pak? Kurang lebih 3 bulan dicuci semua ini, ada perasaan aneh. Perasaan aneh ini si pembantu, kok tidak sama ini? Coba Pak, sudah mulai hidayah, sudah mulai hidayah. Itu hebatnya kalau hidayah yang mengejar orang-orang pendosa. Kaum muslimin hadirin yang terhormat, kurang lebih 3 bulan dicuci, maaf, celana dalam. Terus dipanggil ini mahasiswi dari Arab, sini dulu nak, ada sesuatu yang aneh. Mohon maaf karena ini pelajaran fikih. Jadi pelajaran fikih itu Pak bisa belak-belakan. Dipanggil itu dari Arab, coba kamu karena sudah hidayah masuk, saya mau bertanya kepadamu nak, saya mencuci pakaianmu, celana dalammu berbeda dengan teman-temanmu ini. Maaf, saya cuci celana dalammu tidak terlalu, maaf Pak ya, artinya aromanya tidak terlalu seperti yang lain. Coba kamu ceritakan, padahal hidayah sudah masuk. Apa kata mahasiswi Arab ini? Bu, dalam ajaran kami Islam, sampai persoalan kecil Islam itu memberikan penjelasan. Bayangkan Pak, tidak ada agama di muka bumi ini sedetail, lengkap dengan agama Islam. Bayangkan Pak, mau saja kita buang air besar, BAB, ada adab-adabnya. Kalau mau buang air besar, jangan menghadap ke kiri, jangan membelakangi kiri. Bayangkan ini persoalan BAB saja Islam menerangkan. Apalagi jikalau kita Pak sudah BAB, jikalau kita cuci, ini pelajaran fikih Pak, mudah-mudahan bukan dianggap porno. Jikalau kita sudah BAB, dicuci saja, berarti pantat kita itu cuma bersih, tapi kalian tidak mendapatkan pahala. Harus mengikuti adab-adab. Adabnya Islam bagaimana? Ternyata kalau kita mencuci, ini persoalan kecil Pak nih, kalau dalam fikih ini. Jikalau kita sudah BAB, ya mulai dari kecil Pak nih, kecil naik ke atas, mulai dari kecil sampai hilang bau, rasa. Aku malango-malango. Kita tahu malango? Malango itu, oh ya, malango itu artinya malango. Apakah ini? Ya, licin. Coba Islam Bapak sekalian, kentut pun seperti itu. Lagu Duratun, Islam ini mengajarkan. Apa kata wanita itu? Bu, dalam ajaran kami, kalau sudah BAB, sudah buang air kecil, harus bersuci. Ternyata mereka itu Pak, ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani tidak ini. Hanya tisu atau kadang-kadang tidak ada tisu, langsung saja Bapak sekalian. Ini mulai masuk itu Pak, mulai hidayah. Oleh karena itu semakin banyak pertanyaannya wanita ini, menyebabkan masuk Islam Pak, disebabkan karena celana dalam ini. Ini hidayah kan? Kita ini mengejar hidayah, tetapi seberuntung-beruntungnya orang di negara Kalauboy, jikalau orang itu dikejar oleh hidayah. Ada kisah ini Bapak sekalian, coba kita baca Irsyadul Ibad. Inilah kisah yang paling bagus Pak, mungkin bisa kita simak. Gara-gara hidayah ini mengejar orang berdosa. Kita ini mengejar hidayah kan? Justru yang paling beruntung jikalau hidayah itu mengejar orang berdosa. Yang mana itu? Di zaman Rasulullah SAW, salah seorang anak muda penggali kubur. Nah ini penggali kubur, kerjanya itu diupah. Ya kau kasih tomati kau kampungnya. Jangan seperti di kampung saya ada cerita ini Bapak sekalian. Ya, dia kata saya useha, bukate, kita tak bukate. Oh itu kerjanya pergi kalau ada orang meninggal dia urus. Ya kumpul ya lisi kasoro, kasur.
Banyaknya orang meninggal di kampung itu, weh, dia lemana kasur, oh banyaknya kasur. Sampai-sampai istrinya bilang, Melo niake kasur, silahkan berikan kepada orang. Terpaksa istrinya yang memberi saran kepada suaminya, bagi-bagi Pak. Ega kasur diberikan kepada orang kampung. Ternyata Pak Desa itu ketinggalan. Katanya kamu ini memberikan kasur, bagi-bagikan kasur kepada masyarakat. Iya Pak Desa. Mana punyaku? Oh campur nih. Jadi, kalau udah bawa nih, nak kasih tomate banyak. Hadirin sekalian.